Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Abadi Amroin, NIM 126 dari Pendidikan Informatika kelas 5D. Di sini saya akan membuat video simulasi tentang pengantar pemrograman berbasis web. Langsung saja kita mulai simulasi yang saya dapatkan dari pengantar kemarin. Ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan dari materi pengantar pemrograman berbasis web kemarin. Yang di sini saya rangkum menjadi beberapa poin, yaitu internet, kemudian pemrograman web, terus protokol, kemudian HTTP, kemudian URL, DNS, homepage, server, dan klien. Dari materi pengantar kemarin, yang dapat saya pahami dari internet ini adalah internet atau interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Kita semua sudah tahu bagaimana perkembangan dunia internet sampai sekarang saat ini sangat cepat, yang mana sekarang di seluruh dunia bisa menggunakan internet ini, kecuali di daerah-daerah pelosok yang masih desa atau tertinggal. Mana fungsi internet ini sendiri untuk membantu memudahkan semua kegiatan manusia, yang biasanya kegiatan-kegiatan itu terbatas mungkin dari jarak dan waktu. Dengan internet, dengan adanya jaringan internet ini, semua manusia bisa melakukan apapun tanpa memikirkan kendala tersebut. Mungkin yang dari luar Indonesia bisa tahu bagaimana Indonesia, dan orang Indonesia bisa tahu apa yang ada di luar Indonesia. Kemudian pemrograman web. Web programming atau pemrograman web merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website. Memang benar, karena pemrograman web merupakan suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet. Orang banyak mengenal web dengan istilah www atau World Wide Web. Jadi di sini sangat erat sekali hubungan antara web, pemrograman web ini dengan internet. Karena kalau tidak ada internet, pemrograman web ini tidak akan berjalan. Kemudian di sini ada protokol, yang mana yang dapat saya simpulkan, protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur untuk atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Dan adapun jenis-jenis dari protokol ini ada macam-macam. Di antaranya yaitu TPC, TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, di sini protokol ini juga fungsinya itu adalah secara umum untuk menghubungkan pengirim dan penerima, baik itu dalam bentuk berkomunikasi ataupun dalam bentuk bertukar informasi. Kemudian untuk HTTP ini adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer.
yang dikembangkan untuk membantu proses transfer atau antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Nah, jadi protokol ini fungsinya untuk mengirim atau mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, video antar komputer. Yang mana juga HTTP ini juga memiliki fungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Kemudian untuk URL, di sini saya jelaskan URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator, istilah lain untuk menyebut alamat website. URL ini berfungsi membawa Anda ke seluruh website spesifik yang ingin dituju. Biasanya Anda akan diminta mengetikkan alamat ini di bagian address bar yang ada di browser. Jadi URL ini seperti halnya alamat yang mau kita tuju di dalam website. Kemudian di sini ada DNS. DNS adalah Domain Name Server atau DNS. Ini adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL tadi dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Jadi ini DNS ini berfungsi untuk meringkas pekerjaan untuk kita. Yang mana juga fungsi dari DNS ini diantaranya menyimpan semua IP address yang digunakan dalam hostname. Baik, lanjut saja ke homepage. Homepage atau yang biasa juga disebut dengan beranda merupakan suatu halaman utama atau halaman pembuka yang ada dalam suatu website. Keberadaan homepage ini sangatlah penting karena merupakan halaman indeks atau yang pertama kali ditampilkan ketika domain dari website itu dipanggil. Jadi homepage ini seperti halaman pertama. Selain sebagai halaman awal ini dari suatu website, homepage ini juga untuk menampilkan topik atau identitas dari website tersebut. Jadi selain halaman awal, fungsi dari homepage ini juga untuk menampilkan topik dan identitas dari website yang kita tuju. Untuk server dan klien ini sendiri, server side merupakan sistem yang berjalan di server, sedangkan client side merupakan sistem yang berjalan di web browser pengguna. Pada dasarnya, server-side programming ini memiliki arti yang sama dengan backend scripting. Jadi untuk komputer server sendiri ini digunakan untuk melayani dan mengelola kebutuhan dari komputer klien. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh komputer klien ini dilayani oleh komputer server ini. Sedangkan komputer klien ini juga merupakan perangkat komputer secara umum yang biasa digunakan oleh user. Jadi klien ini adalah komputer yang digunakan oleh user atau pengguna. Mungkin itu saja yang bisa saya ambil
dari pengantar pemrograman berbasis web kemarin. Mungkin masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.